Sebelum pemilihan presiden tahun 2014, Presiden Jokowi menghubungi Anies Baswedan. Anies Baswedan saat itu adalah seorang rektor, jadi rektor Paramadina ya saat itu. Kemudian Jokowi meminta dukungan Anies untuk membantunya sebagai calon presiden, dan Anies menerimanya dan menjadi salah satu tim dari pemenangan Presiden Jokowi saat itu. Jadi dan kemudian pemilu berlangsung dan Jokowi keluar sebagai pemenang Pilpres tahun 2014 yang lalu. Anies kemudian menjadi salah satu menteri dari Presiden Jokowi, yaitu Menteri Pendidikan itu. Dan seiring berjalannya waktu terjadi gonjang-ganjing dan Anies direshuffle oleh Jokowi sebagai Menteri Pendidikan itu. Banyak gosip beredar reshuffle atau digantinya Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan itu. Gosipnya bahwa Anies memang memiliki semacam popularitas yang tinggi ya, dan pesona elektoral. Jadi karena Anies itu memang seorang dosen atau guru, jadi memang kapasitas intelektualnya cukup hebat gitu. Dan memang sudah terlihat sejak awal Anies memang banyak fansnya. Karena memang sebelum Anies jadi Menteri Pendidikan, Anies telah membangun relawan yang namanya Indonesia Mengajar pada tahun 2012. Jadi sangat wajar jika popularitas Anies itu sudah tinggi dan naik terus gitu. Nah, banyak gosip beredar itu mengatakan bahwa Anies menjadi salah satu ancaman elektoral di pemilu 2019, karena ada indikasi atau banyak gonjang-ganjing. Anies itu bisa saja menjadi saingan Jokowi di Pilpres 2019 gitu. Jadi banyak yang bilang sehingga Anies harus segera diamputasi. Jadi diamputasi duluan agar tidak bisa maju calon presiden gitu. Karena kita lihat memang kinerja Anies dalam Kementerian Pendidikan itu sangat baik. Wajar, Anies punya pengalaman sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang rektor ya. Jadi wajar kalau Kementerian Pendidikan yang dia pimpin itu kinerjanya dan prestasinya sangat bagus. Namun lagi-lagi persoalan lain, banyak yang bilang ini persoalan politik sehingga Anies harus di-reshuffle. Nah, lawan-lawan politik Anies itu memframing di reshuffle-nya Anies itu dikatakan sebagai pemecatan, jadi pecatan. Jadi ya biasalah itu dalam politik itu. Jadi dari sinilah kemudian mulai terlihat bahwa ada semacam kekhawatiran atau ketakutan terhadap Anies Baswedan. Nah, setelah direshuffle dari menteri, Anies itu ingin berangkat ke Amerika untuk menjadi dosen di sana. Mungkin Anies kecewa ya, karena memang Anies kan dulu mendukung Jokowi mati-matian ya. Anies mengerahkan semua jaringan kekuatan politiknya untuk mendukung Jokowi jadi presiden. Ya, kita ketahui bahwa Jokowi bukan siapa-siapa juga gitu. Dan kita ketahui juga bahwa Nasdem adalah partai yang pertama membawa nama Jokowi sebagai calon presiden, yang kemudian diikuti oleh PDIP gitu. Jadi Nasdem juga pasang badan mati-matian untuk Jokowi saat itu tahun 2014 ya. Itu ada juga yang bilang sejak tahun 2012 di Pilkada DKI Jakarta. Jadi saat itu Jokowi sebagai wali kota Solo, kemudian juga diminta Nasdem untuk maju juga sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Nasdem adalah salah satu partai yang pasang badan di situ dan memberikan sumbangsinya yang cukup besar dari sisi logistik maupun sisi mesin politik dan juga dari sisi media seperti Metro TV ya. Itu 2014 juga Nasdem mendukung penuh Jokowi, dan Anies Baswedan juga
mendukung Jokowi mati-matian, dan kemudian di tengah jalan Anies ditinggal atau di reshuffle. Nah, kemudian Anies ketika akan berangkat ke Jakarta itu dicegah oleh teman-temannya. Mereka mengatakan, Anda dibutuhkan di Indonesia, Bung. Jadi kembalilah, jangan berangkat ke luar negeri dan tetaplah di Indonesia untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan kemudian Anies kemudian diusulkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta untuk melawan petahana saat itu. Jadi petahana PDIP dan partai koalisi besar saat itu. Dan kita lihat bahwa Ahok dan Jarot saat itu didukung oleh PDIP dan partai koalisi besar, termasuk Nasdem juga mendukung Ahok Jarot ya. Kemudian ada Golkar, P3, PKB, banyak partai, PSI. Anies hanya didukung 2 partai, yaitu PKS, Gerindra, dan relawan Anies. Jadi itu pertarungan yang cukup sengit, dan Anies berhasil membanting petahana. Anies berhasil mengalahkan petahana Ahok Jarot, padahal sudah didukung oleh partai-partai besar gitu. Nah, kemenangan Anies ini tentu membawa satu gelombang semangat baru atau perubahan atau optimisme baru bagi kalangan oposisi di Asia Tenggara, tidak hanya di Indonesia. Banyak yang bilang bahwa kemenangan Anwar Ibrahim itu yang membentuk kelompok Pakatan Harapan itu terinspirasi dari kemenangan Anies melawan petahana di Jakarta itu. Dan kita lihat hari ini Anwar Ibrahim itu menang dan menjadi seorang Perdana Menteri di Malaysia hari ini. Nah, kita lihat bahwa Anies dan Anwar itu sama-sama alumni HMI, dan mereka sudah pernah mengalahkan petahana ya. Jadi momok menakutkan saat ini buat Anies Baswedan adalah terutama dari partai-partai petahana itu adalah Anies pernah punya pengalaman dan punya fakta mengalahkan petahana di Jakarta. Jadi itu pilkada yang paling keras dan paling sulit ya, dan Anies mampu memenangkan pertarungan politik itu. Jadi pada Pilpres nanti 2024 wajar jika banyak muncul isu-isu penjagalan agar Anies tidak bisa masuk ke ring pertandingan atau lapangan pertandingan, karena dikhawatirkan jika Anies masuk arena pertandingan maka Anies akan memenangkan pertarungan Pilpres di 2024 seperti yang terjadi pada pertarungan politik di Pilkada DKI tahun 2017 itu. Saat itu kalau kita lihat kubu pemerintahan Jokowi yang itu terlihat sangat kuat mendukung petahana Ahok Jarot ya, dan saat itu COVID-19 belum ada, jadi posisi ekonomi Indonesia itu masih cukup stabil gitu. Namun tetap saja petahana Ahok Jarot kalah. Nah, ini satu pertanyaan, kenapa bisa kalah gitu. Nah, banyak bilang oh karena Anies menggunakan isu agama katanya. Sebenarnya tidak begitu juga kalau kita lihat. Jadi dalam pemilihan, kontestasi pemilihan itu tidak hanya satu isu yang kemudian menyebabkan kemenangan atau kekalahan, tapi banyak isu. Ya, kalau kita lihat memang manusia pada hakikatnya ingin perubahan. Jadi kemenangan Anies itu bukan hanya persoalan karena ada 212. Karena kalau kita lihat, kita jujur, pertarungan Pilkada DKI itu kan ada 3 calon ya, yaitu Ahok Jarot, kemudian Agus Silvi, AHY ya saat itu, kemudian Anies Sandi gitu. Jadi ada 3 poros yang bertarung. Nah, Anies menang di putaran kedua ketika head to head. Jadi kemenangan Anies itu bukan karena isu agama saja atau isu 212, karena saat itu ada 3 pasang calon dan semua memainkan berbagai macam strategi. Namun Anies lolos putaran kedua dan cukup mepet dengan petahana Ahok Jarot,
dan kemudian menang mutlak di putaran kedua head to head. Jadi banyak faktor yang kemudian memenangkan Anies itu. Ya, kita lihat tentu masyarakat Jakarta itu masyarakat yang sangat rasional dan dinamis ya. Tentu mereka punya penilaian khusus tentang Anies. Anies bukan orang baru di dunia politik Indonesia, apalagi di dunia aktivis, di jaringan aktivis nasional. Jadi wajar kalau Anies menang karena memang jaringan dia, yang komunitas dia yang itu sudah terbangun lama. Ini menjadi simpul-simpul politik Anies yang itu memenangkan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Jadi basis pendukung Anies itu sebenarnya sudah sangat banyak di akar rumput. Jadi isu-isu itu hanya menambah saja bumbu-bumbu elektoral. Namun basis real Anies itu di masyarakat sudah berlangsung cukup lama. Kalau kita lihat sejak tahun 2012 Anies membangun Indonesia Mengajar. Itu adalah relawan ya, organisasi relawan yang cukup besar dan masif, dan hingga hari ini masih sangat eksis dan berkembang itu. Jadi Anies memang momok yang menakutkan bagi rejim dan petahana siapapun di Indonesia hari ini, karena dia telah punya pengalaman mengalahkan petahana di ibu kota Jakarta. Karena Jakarta itu adalah miniatur Indonesia. Jadi sampel dari Jakarta itu sangat linear dengan sampel di daerah-daerah, karena semua suku bangsa ada di Jakarta, ada di ibu kota. Jadi Anies telah memenangkan pertarungan Pilpres di Indonesia kecil pada tahun 2017. Tinggal dia menyempurnakan kemenangan pada Indonesia yang lebih besar, yaitu Pilpres pada tahun 2024 di awal bulan Februari. Jadi tinggal 8 bulan lagi pencoblosan Pilpres tahun 2024. Dan tinggal 3 bulan lagi masa pendaftaran calon presiden. Calon presiden akan didaftarkan pada bulan September nanti. Jadi tinggal 3 bulan. Oke teman-teman, itu dulu. Yang jelas Anies bagi petahana atau rejim adalah sesuatu yang menakutkan hari ini. Tapi bagi rakyat Anies sangat dirindukan, dielulukan untuk menjadi seorang presiden, menjadi pemimpin baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Salam Indonesia.